Baik, sekarang saya akan menjelaskan website yang kami buat, yaitu COVID-19 Tracker. Nah, di sini kita memiliki beberapa fitur, yaitu lihat status negara, lihat status provinsi, lihat status zona, dan tentang kami. Masuk ke status negara. Untuk status negara, halaman pertama adalah dunianya dulu. Nah, di sini kita menampilkan kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, kasus meninggal di dunia, lalu persentase kasus, persentase tingkat kesembuhan, persentase tingkat kematian di beberapa negara. Nah, untuk detailnya bisa lihat di sini. Nah, di sini paling besar 12%, namun total konfirmasinya sedikit. Karena apa? Karena persentase ini bergantung dari jumlah populasinya juga, seperti itu. Untuk misalkan untuk melihat negara lain bisa dilihat dari sini, seperti itu. Lalu ke provinsi. Di provinsi, halaman awalnya kita akan menampilkan semua provinsi yang ada di Indonesia dengan menampilkan jumlah kasus positif, jumlah sembuh, dan jumlah meninggal. Nah, jika dipindahkan, nah di sini bisa dilihat kasus positif yang ada di provinsi tersebut, kasus sembuh, kasus meninggal, lalu ada rumah sakit rujukan yang ada di provinsi tersebut. Lalu masuk ke zona. Nah, di zona ini ada map yang menunjukkan warna atau resiko dari tiap kota yang ada di Indonesia. Seperti ada yang sedang, ada yang tinggi, rendah, dan tidak ada kasus. Nah, di bawah ini ada pie chart. Pie chart ini hanya untuk menggambarkan seberapa tinggi resiko yang ada di Indonesia, seperti itu. Selanjutnya di zona juga ada data table untuk melihat atau mencari misalkan kota Bandung yang sedang kita tinggali dengan resikonya apa, seperti itu. Nah, untuk penjelasan kode kita akan memakai yang zona tadi. Pasti awalnya kita akan mengambil datanya dulu. Nah, datanya kita memakai get zona Indonesia ini. Get zona Indonesia ini kita mengambilnya dari API serverless. Serverless itu adalah API yang kita buat sendiri. Kita modif datanya sendiri. Nah, untuk contohnya seperti apa? Seperti ini datanya. Nah, datanya yang akan dilempar ke API yang dipanggil di sistem kami. Contoh bentuk datanya seperti ini. Ada ID, ada nama kabupaten atau kota, ada latitude, ada longitude-nya. Nah, ini disesuaikan dengan data COVID ini untuk ID-nya dan nama kabupatennya. Kenapa? Karena kita nanti akan menggunakan status yang ada dari data COVID ini. Nah, setelah kita mengambil data dari COVID ini, kita akan mensort data kita yang tadi kita buat di atas dan data dari COVID-nya sendiri. Kita sorting, setelah disorting, dilihat apakah status dari data yang telah disorting untuk kasus yang COVID-19, apakah tidak ada kasus. Jika misalkan seperti itu, maka akan menambahkan atribut baru di data kita berupa atribut nilai, lalu dengan isi value-nya adalah 0. Nah, nilai ini ada 4 nilai di kita, ada 1, 2, 3, dan 0, seperti itu. Nah, setelah datanya diambil, lalu akan dilempar ke zone.js ini. Nah, diambil dari sini. Setelah diambil datanya, kita memecahnya menjadi beberapa kategori. Ada dataset merah, dataset oranye, dataset kuning, dan dataset hijau. Nah, setelah dibagi-bagi, lalu kita melemparnya lagi ke komponen-komponen yang kita buat. Seperti contohnya ini ada komponen map. Nah, di komponen map ini membutuhkan data merah, data orange, data kuning, hijau sebagai parameter untuk diolah datanya. Nah, begitu juga Rix Pie Chart dan Zone Table. Nah, sebagai contoh mengolahnya seperti apa ada di Zone Table. Nah, di Zone Table setelah datanya dilempar ke sini, komponen Zone Table ini akan membuat tampilan data table. Data table ini adalah plugin dari React-nya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Di map juga kita menggunakan plugin, di Rix Pie Chart juga kita menggunakan plugin.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.